Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tun dengan NIM 23650003. Selanjutnya di sini kita lanjut pada materi yang ketujuh, di mana materi yang ketujuh itu tentang proyek cost management. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu memahami pentingnya manajemen biaya proyek. Selanjutnya menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya, proyek dasar, konsep, dan istilah. Selanjutnya menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Yang keempat itu mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Selanjutnya memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi. Selanjutnya memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam mengendalikan biaya. Dan yang terakhir adalah menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Selanjutnya pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan antara 180% tahun 94 sampai dengan 56% tahun 2004. Selanjutnya biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya dia diukur dalam suatu moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek dia mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Selanjutnya proses manajemen biaya proyek di sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya itu di sini proyek cost management, di sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya prinsip dasar manajemen biaya, yaitu profit keuntungan pendapatan dikurangi pengeluaran, margin profit, rasio pendapatan terhadap profit, siklus hidup biaya, total biaya untuk memilih sebuah produk atau layanan, atau biaya pengembangan ditambah support. Cash flow analysis, yaitu menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Selanjutnya biaya dan manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Selanjutnya biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat yang sulit diukur dengan istilah moneter. Selanjutnya biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Selanjutnya biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan proyek atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubung dengan proyek yang berjalan. Selanjutnya estimasi biaya. Manajemen proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Selanjutnya penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Selanjutnya rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya dalam proyek. Presentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajemen proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Selanjutnya alat bantu dan teknik estimasi biaya, di sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya penganggaran biaya. Penganggaran biaya dia melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap putri pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses pengembangan biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasaran adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per fase waktu yang digunakan manajemen proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Di sini contoh cost baseline teman-teman bisa lihat. Selanjutnya pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Yang ketiga, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan memperbaharui biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Selanjutnya Earned Value Management (EVM) adalah
alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline original plan plus approve change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Selanjutnya istilah-istilah dalam EVM. Planet Value adalah rencana porsi total estimasi biaya yang harus disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Actual cost (AC) adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Yang ketiga, Net Value (EV) adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rata of performance (RP), yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, cost variance (CV), variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Selanjutnya, schedule variance (CV), variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Selanjutnya, Cost Performance Index (CPI), variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Selanjutnya, Schedule Performance Index, variabel yang digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Selanjutnya, rumus-rumus Net Value. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini contoh soal penyelesaiannya dia seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.